Selamat pagi teman-teman MIK sekalian. Hari ini kita akan membahas materi mengenai desain input pada mata kuliah analisis perancangan sistem. Materi ini juga sangat penting karena ini terkait dengan proses ketika memasukkan data, bagaimana interaksi antara user dan juga komputer itu erat kaitannya pada tahapan ini. Jika kita berharap outputnya yang akan diberikan adalah seperti ini misalnya, maka input yang harus ada itu seperti ini juga. Maksudnya apa? Harapan kita atau kebutuhan kita itu akan dirumuskan juga pada desain input, sehingga penting untuk membuat desain input yang baik, karena ini juga terkait dengan keluaran nanti atau outputnya nanti. Misalnya kita berharap menghasilkan output itu berupa peta persebaran COVID-19 di daerah X misalnya. Otomatis input yang kita berikan yaitu alamat per kecamatan misalnya. Jadi kita menginput data alamat per kecamatan dari pasien-pasien tadi, sehingga sistemnya tidak bingung untuk mendapatkan datanya di mana. Jadi ada kesesuaian. Jika kita ingin output peta, maka kita akan memasukkan input titik koordinat. Jadi ada kesesuaian antara output dan juga inputnya. Oke, kita masuk ke materinya. Langsung ke jenis-jenis data input. Data capture pertama itu identifikasi dan penambahan data baru. Data yang didapat biasanya dari source dokumen atau form yang digunakan untuk menyimpan data transaksi. Kemudian yang kedua ada namanya data entry, proses mengubah data menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer, biasanya 100% berbasis keyboard. Yang ketiga itu batch processing, pemrosesan data di mana data tentang beberapa transaksi dikumpulkan ke dalam sebuah file tunggal lalu diproses. Kemudian online processing, pemrosesan data di mana data tentang transaksi tunggal diproses secara langsung atau segera. Kemudian yang kelima itu remote batch atau pemrosesan data di mana data dimasukkan secara online, dikumpulkan sebagai suatu batch dan diproses di kemudian waktu pada saatnya. Itu contoh dari jenis-jenis data input. Data capture itu memiliki 3 pendekatan ketika kita menggunakan data capture. Yang pertama itu memutuskan data atau memasukkan data secara langsung. Ini contohnya apa? Jika kita pada sebuah situs atau pada sebuah halaman diminta untuk memasukkan dokumen, mengupload dokumen, maka kita dapat memasukkannya data melalui pilihan yang tersedia di sana. Misalnya upload dokumen, pilih dokumen, setelah dipilih baru upload dokumen. Itu kan memasukkan data secara langsung. Jadi data capture dia memasukkan. Yang kedua itu pendekatannya itu metode otomatis dari data capture. Otomatis di sini maksudnya misalnya penggunaan barcode. Jadi dengan scan barcode langsung muncul output dari data yang di capture tadi. Kemudian yang ketiga itu mengambil data dari form yang udah tersedia. Contohnya itu pengisian kuesioner misalnya. Jadi 3 capture itu punya 3 pendekatan untuk menggunakannya. Yang pertama memasukkan data secara langsung, yang kedua itu dengan metode yang otomatis, yang ketiga itu mengambil dari form, mengambil data dari form yang telah tersedia.
Kemudian data entry ini terkait dengan keyboard sebenarnya, jadi proses memasukkan data menggunakan keyboard. Semisal ketika kita mengisi data identitas responden pada Google Form misalnya, itu kan pasti menggunakan keyboard. Kemudian yang ketiga itu batch processing, jadi ini data dikumpulkan dulu dalam satu file tunggal baru kemudian diproses. Semisal untuk mengukur angka kematian ibu hamil, maka data-data dari tiap fasilitas kesehatan dikumpulkan dulu baru bisa menjadi data kematian ibu hamil di suatu daerah. Dia dikumpulkan dulu semuanya, tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dia ditunggu semuanya terkumpul baru diproses. Online processing jadi memungkinkan pengguna untuk input data dan mendapatkan hasil dari pengolahan data itu dengan segera atau dengan cepat. Semisal ketika kita quiz pilihan ganda menggunakan media Google Form misalnya, hasilnya itu kan bisa langsung didapatkan setelah kita melakukan proses input data tadi. Kemudian yang terakhir itu remote batch. Ini data dikumpulkan dulu, ketika lengkap baru diproses. Misalnya data kasus pasien baru COVID-19 itu harus menunggu semua pasien telah selesai diperiksa PCR misalnya baru diumumkan. Jadi tidak satu-satu baru diumumkan. Jadi harus menunggu terlebih dahulu datanya lengkap bisa diproses. Itu terkait dengan jenis-jenis data input. Ini metode dan implementasi input. Ada yang namanya keyboard, mouse, touchscreen, sound and speech, barcode, dan smart card. Kita lihat satu-satu. Ini keyboard, namanya keyboard. Tahu ya ini salah satu bagian penting juga dari sebuah komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah teks data numerik dengan menekan tombol pada keyboard. Jadi yang ditekan adalah tombol pada keyboard, bukan pada layar, karena layar tidak punya tombol. Oke, ini kemudian mouse, salah satu hardware komputer. Ini menerima inputnya melalui gerakan. Ini tekanan tombol, klik. Nah, itu contohnya. Kemudian penggulungan, scroll. Ini dapat memilih teks, icon, file, dan folder. Jadi dia juga bagian dari media untuk input. Ini touchscreen, sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. Bisa pakai jari, bisa pakai pena digital. Ingat, penanya digital, bukan pena yang tidak digital. Sound and speech ini juga biasa digunakan pada perangkat misalnya Apple itu ada Siri, namanya Siri, atau jika perangkat yang lain itu biasanya menggunakan kalau Google itu alat bantu sound and speech. Jadi dia mentransferkan sound, kemudian dia mengalihkannya menjadi berbentuk teks, menerjemahkannya dan memanfaatkannya. Kemudian barcode ini juga sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam menginput data. Gimana cara kerjanya ini? Input data ini bisa secara otomatis. Jadi penggunaan barcode ini membutuhkan alat bantu yang namanya barcode scanner. Sia-sia punya barcode tapi tidak ada alat yang membacanya, tidak ada barcode scanner yang bisa dimanfaatkan. Kemudian smart card ini sama sebenarnya cara kerjanya dengan barcode, hanya yang membedakan yaitu alat bantunya. Smart card ini menggunakan media card reader. Oke, prinsip desain input ini pertama itu dapatkan hanya satu data variabel, gunakan kode untuk atribut yang tepat. Jangan mengfilter data yang dapat dikalkulasi atau dihitung dengan program komputer.
Kemudian kontrol internal, jumlah input harus selalu diawasi karena bisa jadi source dokumen salah letak, hilang atau terlewat. Kemudian data harus valid. Dapatkan hanya data variabel. Gunakan untuk atribut yang tepat. Hanya data variabel tadi maksudnya apa? Maksudnya itu semisal pada kuesioner itu tentang data identitas pasien COVID-19, data identitas pasien itu variabelnya. Jadi kita perlu menyediakan data itu. Jangan menambahkan data tambahan. Semisal data tambahan itu data penggunaan sosial media pada 14 hari terakhir dari pasien, itu kan bukan variabel yang dibutuhkan dalam pengukuran ini, dalam pemanfaatan ini. Kemudian gunakan kode ini untuk mempermudah sebenarnya pemrosesan data. Jangan mengcapture data yang dapat dikalkulasi atau dihitung dengan program komputer. Data capture tadi sebenarnya ini kan memang belum bisa diolah dulu. Data capture itu diubah dulu ke data entry baru bisa dapat diolah. Misalnya kita mengupload dokumen ini tidak bisa ditambah atau dikalkulasikan melalui program komputer. Jadi dokumen ini kemudian disimpan dan dipilah-pilah data mana yang kemudian dibutuhkan. Jadi data ini baru diolah melalui sistem komputer. Jadi data capture itu tidak bisa dikalkulasikan atau ditambah. Kontrol internal ini arahnya harus jelas kemana. Input ini diproses harusnya akan menjadi output yang seperti apa terkait dengan kontrol internal. Kemudian selanjutnya itu cara memvalidasi data. Yang pertama existence check, mengecek apakah seluruh field yang dibutuhkan input telah dimasukkan. Kemudian field yang dibutuhkan harus diidentifikasi dengan jelas pada screen input. Kemudian data type check itu memastikan bahwa data yang digunakan sebagai input adalah benar. Kemudian domain check ini menentukan apakah data input tiap field berada pada aturan atau range nilai yang sudah ditetapkan untuk field tersebut. Kemudian yang keempat itu combination check, dia menentukan apakah hubungan yang terdapat di antara dua field itu benar. Kemudian yang keempat self checking digit, menentukan ada tidaknya kesalahan data entry pada primary key. Kemudian itu menentukan jumlah digit yang dimasukkan harus sesuai dengan jumlah digit yang dikehendaki. Kemudian format check ini membandingkan data yang dimasukkan dengan persyaratan pemformatan yang telah ada. Existence check ini maksudnya apakah data input, apakah seluruh data input ini telah sesuai dengan data yang kita butuhkan. Apakah sesuai dengan kebutuhan, apakah sesuai dengan output yang ingin kita miliki. Itu existence check. Sedangkan data type check ini misalnya data tipe, berarti data huruf tidak boleh berada pada field atau nilai angka. Semisal input umur itu kan harusnya angka, jadi jangan huruf. Itu terkait dengan tipe data type check. Kemudian domain check ini semisalnya pada jawaban umur itu dibatasi hingga 100 angka 150. Jadi untuk mempercepat pemrosesan sistem, karena kecil juga kemungkinan ada manusia yang berumur lebih dari 150. Itu terkait dengan domain check. Jadi ada aturan atau range nilai. Kemudian ada combination check. Combination check ini semisal pada pengisian kuesioner terkait hubungan pendidikan terhadap pengetahuan tentang menstruasi. Ini terkait isian jenis kelamin dan pernah mengalami menstruasi. Jadi ada dua item pertanyaan. Perempuan yang akan mengalami menstruasi, jika ada jawaban respon laki-laki yang mengalami menstruasi, maka data tersebut tidak benar. Jadi ada combination check juga antara isian jenis kelamin dan juga pernah mengalami menstruasi. Jadi dari dua item tadi itu ada kombinasinya untuk mengecek memvalidasi data input.
kemudian ada self checking digits yang terakhir, yang kedua dari terakhir. Ini semisal pada proses login apabila memasukkan data yang tidak tepat, itu akan ada notifikasi peringatan, itu masuk dalam self checking digits. Kemudian format check, semisal ketentuan upload file, misalnya tugas itu PDF atau dokumen, ketika ada yang mengupdate menggunakan JPEG atau PNG itu ditolak karena formatnya tidak sesuai. Itu salah satu cara memvalidasi data menggunakan format check. Ini kontrol umum GUI untuk desain input. Text box, ini kontrol yang paling sering digunakan untuk input data, mengharuskan pengguna untuk mengetikkan data di dalam kotak tersebut, mengizinkan satu atau beberapa baris data untuk dimasukkan. Kemudian text box cocok digunakan untuk nilai input yang tidak dapat dibatasi. Ini terkait dengan GUI. GUI ini graphic user interface, jadi tampilan grafik untuk melakukan input oleh user. Pada aplikasi-aplikasi itu juga mementingkan GUI yang baik. GUI ini masuk ke dalam desain input karena dia sudah tahap eksekusinya. Kita akan melihat beberapa macam desain dari kontrol GUI tersebut. Yang pertama text box. Ini beberapa ketentuannya digunakan untuk nilai input yang tidak dapat dibatasi. Biasanya penggunaan text box ini pada alamat. Selain text box ada yang namanya radio button. Radio button ini untuk mengidentifikasi dan memilih dengan cepat nilai tertentu dari satu set nilai. Radio button terdiri dari lingkaran kecil dan satu deskripsi tekstual yang sesuai dengan pilihan nilai. Yang ketiga itu terbentuk dalam kelompok-kelompok, biasa digunakan untuk jumlah pilihan yang sedikit. Ini ketentuannya, pilihannya telah ditentukan sebelumnya, biasa digunakan untuk jumlah pilihan yang sedikit. Semisal tingkat pendidikan misalnya sudah ada pilihannya, itu SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Itu bisa menggunakan radio button. Kemudian checkbox, ini terdiri dari sebuah persegi panjang yang dilengkapi oleh deskripsi tekstual tentang field input, di mana pengguna akan memberikan nilai yes atau no. Ini digunakan untuk pemilihan berupa daftar. Pada checkbox ini boleh memilih pilihan lebih dari satu. Jadi dengan cara memberikan checklist dengan checklist, semisal pada isian gejala yang dialami itu kan banyak gejala, misalnya batuk, pilek, bersin, susah tidur, kita boleh memilih lebih dari satu. Jadi gejala apa yang dialami itu bisa diisi terkait dengan checkbox. Kemudian terkait dengan list box, ini sebuah kontrol yang meminta pengguna untuk memilih nilai item data dari daftar kemungkinan pilihan. Jadi ini biasa digunakan untuk pilihan dalam jumlah nilai yang besar yang telah ditentukan sebelumnya, di mana screen space ini terbatas penggunaannya. Jadi ini untuk pilihan yang sebenarnya untuk menghemat space pada penggunaan list box itu sendiri. Jadi pilihannya bisa langsung di scroll ke bawah. Semisal itu pilihan tentang aplikasi yang bisa atau mampu digunakan, itu banyak pilihan. Jika kita menggunakan desain checkbox, itu otomatis akan memakan screen space yang cukup besar. Oleh sebab itu menggunakan list box lebih disarankan. Kemudian selanjutnya itu combo box. Ini menggabungkan beberapa kemampuan text box dan juga list box. Combo box di sini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam memasukkan nilai item data seperti text box atau memilih nilai dari suatu daftar seperti list box. Ini yang sangat efektif untuk digunakan karena akan mempermudah proses pencarian, karena kita tinggal searching kemudian di bawahnya langsung muncul, jika memang tersedia langsung muncul apa yang kita searching tadi. Misalnya tidak tersedia, maka akan berbentuk tulisan not found dan data yang tidak ditemukan. Ini semisal ketika kita melakukan pengisian terhadap daftar perguruan tinggi di Indonesia, ini kan banyak jumlahnya
maka kita tinggal mengetikkan kemudian memilih Universitas Dian Nuswantoro, maka langsung muncul. Ini kemudian Spinbox, ini sebuah kontrol yang terdiri dari text box dengan satu baris tunggal diikuti dua tombol kecil, panah atas dan panah bawah yang rata vertikal. Ini pengguna dapat memasukkan data langsung ke dalam text box atau memilih nilai dengan cara mengklik tombol untuk menggulung daftar nilai tersebut. Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan combination box, hanya saja ini menggunakan spinner, jadi papan atas dan juga papan bawah untuk menggulung daftar nilai. Ini contohnya itu ada waktu mulai, itu bisa dipilih tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Kemudian waktu pengerjaan tugas itu berapa hari. Contoh penggunaan dari Spinbox. Setelah Spinbox ini ada kontrol input tambahan. Ini digunakan pada antarmuka Windows untuk membuat tampilan lebih menarik. Ini contohnya drop down kalender untuk masukkan data tanggal berupa tampilan drop down. Sebenarnya drop down kalender juga bisa bagian dari proses input. Misalnya kita mengisi tanggal lahir responden, tanggal lahir pasien, cuman di sini dimasukkan ke kontrol input tambahan. Selain drop down kalender ada yang namanya button. Button ini atau tombol bukanlah kontrol input. Button tidak memberikan kontribusi untuk seleksi atau input data aktual. Button dapat digunakan untuk memproses data, menunda transaksi, meminta bantuan, kemudian navigasi data. Karena merupakan bagian dari desain input juga, makanya button ini dimasukkan sebagai kontrol input tambahan pada prinsip GUI tadi ya. Misal pilihan untuk login, pilihan untuk masukkan data, pilihan untuk menyimpan data itu masuk ke dalam bagian dari button atau tombol. Ini ada juga slider edit control, ini peralatan numerik untuk memilih nilai. Kemudian masked edit control, ini membuat format checks terhadap data input. Slider edit control, ini semisal untuk memilih nilai, contohnya kita memberikan nilai pada pengetahuan tentang COVID-19, kita tinggal digeser saja sebelah kanan. Kemudian yang itu masked edit control ini serupa dengan text box control, namun dengan tambahan fungsi untuk membatasi input user dengan format tertentu. Jadi semisal, karena misalnya sebelumnya responden telah mengisikan asal negaranya Indonesia, maka otomatis ketika ada pada form atau pada field tentang nomor telepon, maka langsung terpilih plus 62 di awal langsung. Kemudian selanjutnya isiannya bisa ditambahkan di belakangnya. Jadi dia prinsipnya itu membatasi input user dengan format tertentu. Itu masked edit control. Kemudian ini desain dan prototype input, alat otomasi untuk desain dan prototyping input. Microsoft Access ini dapat digunakan untuk membuat struktur data tertentu dan membuat form dengan cepat. Form dapat diuji mana yang bekerja baik, mana yang tidak. Kemudian yang kedua itu bahasa pemrograman berbasis GUI untuk prototyping input non-fungsional, kelihatan nyata tapi tidak ada kode untuk mengimplementasikan semua tombol atau field. Ini alat-alat yang bisa kita gunakan bantu untuk prototype atau desain input. Bisa menggunakan kemampuan atau mengasah kemampuan menggunakan alat bantu ini sekalian menambah soft skill yang berguna juga. Ada Access, ini keluaran dari Microsoft, ini mampu juga merancang desain input. Ada juga bahasa pemrograman berbasis GUI, ini seperti Visual Basic. Ini proses desain input. Yang pertama itu mengidentifikasi input sistem dan memeriksa persyaratan logika. Kemudian yang kedua itu memilih kontrol GUI yang sesuai. Yang ketiga itu mendesain, memvalidasi dan mengetes input.
Kemudian yang keempat itu jika perlu mendesain source dokumen. Proses dalam desain input, mengidentifikasi dulu akan melakukan input yang seperti apa, diperiksa juga persyaratan logikanya seperti apa. Misalnya persyaratan logika itu umur tidak boleh diisi huruf, nama tidak boleh diisi lebih dari 30 karakter misalnya. Kemudian yang kedua itu memilih control B yang sesuai. Ini terkait control B itu text box kah yang digunakan, radio button kah yang digunakan, checkbox kah yang digunakan, itu mesti dipilih juga. Nggak asal menggunakan control GUI tadi, harus ada pertimbangannya. Kemudian mendesain, memvalidasi dan mengetes input, ini menggunakan alat bantu tadi, Access dan juga Visual Basic. Kemudian mendesain dokumen sumbernya. Jadi kembang apis pagi-pagi. Mendesain dokumen sumber ini terkait dengan form yang digunakan untuk menyimpan data transaksi. Misalnya form pendaftaran pasien, itu pada form tersebut ada data apa saja, itu yang harus telah diputuskan karena itu berhubungan dengan input nantinya. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan, misalnya yang pertama itu kita harus memastikan bahwa input itu benar-benar yang kita butuhkan atau yang sistem butuhkan. Jadi sebelum kita membuat input, kita harus mengetahui dulu outputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, inputnya seperti apa. Itu harus jelas karena dia bagian dari sistem, kita bisa bangunnya satu-satu. Kemudian yang kedua, GUI merupakan icon atau objek grafis yang dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan interaksi dengan sistem. Itulah fungsi GUI tadi. Jangan sampai pengguna menjadi sulit atau kesusahan dalam berinteraksi dengan komputer gara-gara kita tidak tahu tentang prinsip-prinsip penggunaan dari grafik user interface tadi. Kemudian yang ketiga, pilihlah kontrol GUI yang tepat, semisal checkbox, textbox dan kawan-kawannya itu yang memang sesuai dengan sistem yang kita bangun, yang sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita inginkan. Oke, sekian materi pada pagi hari ini terkait dengan desain input. Segala saran dan segala pertanyaan sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan juga untuk kemajuan terkait dengan perkuliahan yang selama ini telah kita lakukan. Ini sudah pertemuan 11, sisa 3 pertemuan lagi sebelum kita masuk ke UAS. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai menit terakhir. Tetap jaga kesehatan fisik dan pikirannya, tetap jaga kewarasannya di dunia yang serba kebanjiran informasi, tetap jauhi keramaian karena pandemi ini belum selesai. Kemudian di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.